Dan perkenalkan, nama saya Marsha Manopo, dan setiap orang yang dengar nama Manopo pasti selalu bertanya dua hal. Antara generasi zaman sekarang dan generasi zaman dulu. Haleluya. Kalau zaman sekarang pasti bertanya siapanya Amanda Manopo. Selalu itu Bapak Ibu Saudara, selalu ditanyain. Yang kedua adalah siapanya Jimmy Manopo, itu kalau yang sudah dewasa ya saudara ya. Nah kebetulan kalau untuk Amanda Manopo saya nggak tahu saya siapanya, saya sih berharap dia saudara saya ya, haleluya. Tapi kalau buat Jimmy Manopo dia itu adalah papa saya sendiri, oke. Papa saya seorang drummer, lagunya The Rollies dulu Bapak Ibu, bandnya namanya The Rollies. Lagunya kayak gini, cinta yang tulus di dalam hatiku, aduh, telah bersemi karena Tuhan aja ya saudara ya. Karenamu hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Refnya yang saya suka Bapak Ibu Saudara. Semua yang ada padamu. Itu dia Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu Bapak saya. Tapi ketika saya bilang Papa saya, Pak saya mau jadi hamba Tuhan, kaget ya. Waduh. Tapi drumnya gak ditinggalin kan? Oh tidak, saya akan terus melayani Tuhan dan main musik juga tetap. Dulu saya main drum buat Indonesian Idol, buat Marcelo Tahitu, buat Pinkan Mambo dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan ada di tempat ini menjadi keluarga, buat saudara-saudara di tempat ini saya mengucap syukur. Dan hari ini kita masih membicarakan tentang kemerdekaan, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah merdeka, bahkan secara rohani juga Kristus sudah mati buat kita dimerdekakan oleh Dia. Dan tadi kita nyanyi lagunya, aduh menyentuh sekali, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus bersyukur akan kasih Tuhan yang sangat luas, terbentang begitu luas dalam hidup kita. Siapa di sini yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya? Tolong angkat tangannya, aduh tangannya kasih gini dulu Bapak Ibu Saudara ya. Jangan digeser ya, jangan beda cerita. Begini saudara, kasih ke atas, bilang Tuhan Yesus, terima kasih ya buat cintamu, sarange. Haleluya. Kita tuh nyanyi seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana keadaan kita hari ini? Kita gampang sekali bilang kasih Tuhan baik, kasih Tuhan luar biasa ketika keadaan baik-baik saja. Tapi ketika ada masalah, kadang kita lupa akan kebaikan Tuhan. Tapi di sini nggak ada, di luar sana banyak ya. Haleluya. Jangan haleluya saudara ya. Di luar sana yang banyak, di sini mah tidak ada. Di sini semua orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Tapi kalau di sana saudara, aduh. Mereka bilang Tuhan baik itu berdasarkan mood mereka. Kalau keadaan lagi baik, mereka gampang sekali bilang Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Tapi bagaimana ketika keadaan tidak membaik dalam hidup mereka? Bagaimana ketika waktu mereka berdoa, tapi Tuhan tidak jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ekspektasinya berbeda. Bagaimana kalau saudara berdoa untuk A, tapi ternyata Tuhan jawabnya yang B? Terkadang kita marah dan komplain sama Tuhan. Tapi di sini nggak ada ya. Saudara pernah alamin itu? Berdoa untuk A, tapi ternyata nggak dijawab sama Tuhan, jawabnya yang B. Loh Tuhan, saya kan doanya yang A, pakai puasa lagi, sedap. Kalau Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, saya sudah 50 hari. Wah, saya dari rumah ke gereja udah angkat tangan Tuhan. Tapi kenapa kok yang saya jawab kok beda ya? Atau mungkin saudara juga berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak jawab doa saudara. Sepertinya Tuhan diam selama mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Kok kayaknya Tuhan cuek banget. Nah terkadang kalau ini terjadi kita seringkali salah sangka sama Tuhan. Dan kita bilang Tuhan gak baik. Tuhan mana Tuhan? Saya gak mau pelayanan lah. Saya udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi lah. Bahkan ada di luar sana yang bilang kok ikut Tuhan malah lebih susah ya. Sudah pernah tahu orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan kita lagi. Kita aduh kok ikut Tuhan kok lebih ribet ya. Lebih susah ya. Karena keadaan itu saudara. Padahal kita tahu bahwa kebaikan Tuhan tuh gak bisa dibandingkan dengan sekedar doa kita gak dijawab. Benar gak sih saudara? Kalau luas sekali ya, karena saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita semua. Tuhan kita tuh Bapa yang baik, Alkitab mencatat seperti itu. Tuhan kita tuh luar biasa. Nah kadang karena ada masalah, kita jadi salah sangka sama Tuhan. Dia bilang kiri kanan, jangan salah sangka sama Tuhan. Kita tuh udah dimerdekakan oleh Tuhan loh. Haleluya. Coba lihat muka-muka yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Lihat kiri kanannya nih. Waduh, haleluya, ada sukacita. Haleluya saudara ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Nah kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah yang mereka tuh dari perbudakan. Bangsa ini diperbudak, tapi Tuhan bebaskan mereka.
Tuhan selamatkan mereka. Dan menarik sekali bahwa pada akhirnya setelah dibebaskan, mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka komplain lagi sama Tuhan. Saya berdoa saudara kita baca sama-sama ya, ayat firman Tuhan ini ya. Saudara membacanya di Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12. Mari, boleh dibantu multimedia PPT, enggak ada PPT sih multimedianya ya, kalau ada ayatnya ya. Silahkan dikeluarkan. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Nah, kayaknya biar seru yang pria ayat yang genap, ayat 10, yang wanita ayat 11, ayat 12 dibaca sama-sama. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12, yang pria 10, yang wanita 11, yang 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka. Tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka. Dan mereka merasa sangat ketakutan. Dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Yang wanita, 1, 2, 3. Ya. Sama-sama ayat 12, 1, 2, 3. Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu itu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri agar kami melayani orang-orang Mesir. Karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Katakan amin. Nah saudara bisa melihat ini kisah, kalau kita lihat kisah ini bangsa Israel sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Dan perbudakan di Mesir itu gak lama Bapak Ibu Saudara, 400 tahun, oh shalom, haleluya. Lama bet, itu di atasnya banget ada bet namanya saudara ya. Lama banget saudara, 400 tahun mereka diperbudak di situ. Dan pada akhirnya waktu mereka mengerang, karena firman Tuhan berkata bahwa mereka mengerang. Dan ketika mereka mengerang, Tuhan menjawab doanya, tapi gak langsung dijawab ke bangsa Israel. Tuhan jawab melalui hambanya yang bernama Musa. Mereka berdoa gak jawab langsung, Tuhan gak jawab langsung ke mereka, tapi Tuhan jawabnya lewat hambanya. Nah seringkali kita berdoa, Tuhan pengen langsung jawab ke kita, betul ya saudara ya? Audible kah, apakah? Sehingga kalau kayaknya Tuhan gak jawab tuh kita udah mulai salah sangka. Padahal kalau kita lihat, terkadang ketika mungkin saudara berdoa dan Tuhan sepertinya tidak menjawab, saya percaya bukan berarti Tuhan sedang tidak mengerjakan jawabannya buat saudara. Haleluya. Dia pasti sedang mengerjakan dan melakukan sesuatu jawaban dalam hidup kita. Kadang gak langsung ke kita saudara. Makanya terkadang kita langsung salah sangka sama Tuhan. Dan begitu pun dengan bangsa ini. Mereka marah padahal Tuhan baru saja menunjukkan kebaikannya, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan yang menariknya adalah pembebasan itu terjadi sebelum Tuhan kasih 10 perintahnya saudara. Ya kan? Kalau 10 perintahnya menjadi syarat untuk mereka dibebaskan dari Mesir, saya rasa gak ada yang bebas saudara. Benar gak sih? Tapi Tuhan bebaskan mereka dulu, baru dikasih 10 perintahnya. Setelah mereka bebas, ini loh, mereka dimerdekakan, ini ya cara hidup kamu yang baru ya. Haleluya. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bagaimana cara hidup kita yang baru saat ini Bapak Ibu Saudara? Shalom. Nah kita bisa melihat bangsa ini komplain sama Tuhan karena mereka ketemu laut Teberau. Mereka lupa bahwa mereka sudah diluputkan dari perbudakan 400 tahun. Baru terjadi loh saudara. Dan ketika bebas ketemu laut Teberau komplain. Bahkan komplainnya kata-katanya lebih jahat dari kata-kata netizen zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang, Musa maksudnya, ya, saudara ya. Mus, emang gak ada kuburan apa di Mesir? Kami harus mati di sini. Udah dibilang gak usah urusin kami, biarlah ini dia saudara. Kami kembali ke Mesir. Ada orang yang sudah dimerdekakan, tapi hatinya masih mau diperbudak saudara. Tapi di sini gak ada, haleluya. Di sini semua orang mengasihi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Ini bangsa itu, waktu itu. Mereka pengen kembali ke Mesir, ya Tuhan Yesus tolong. Komplain sama Musa, ketemu laut Teberau. Tapi pertanyaannya ya kan, apakah artinya ketika Tuhan tuntun mereka ke sana, apakah jahat? Apakah Tuhan artinya gak peduli sama mereka, mau mereka binasa?
Dan dengan catatan saudara, mereka ikut Musa dan akhirnya ketemu Laut Teberau, itu karena mereka ikuti tuntunan Tuhan. Dan pada akhirnya ketemu Laut Teberau. Sangat wajar, sangat manusiawi, saya bisa relate dengan itu ketika kita udah ikut tuntunan, udah ikut pelayanan, udah ikut gereja, udah aktif sekali, tapi masalah datang, kita pasti akan bertanya, loh saya kan ikut tuntunan Tuhan. Saya kan udah doa. Saya kan udah A, B, C, D, E. Tapi kenapa masalah ini yang terjadi? Kenapa saya dapat masalah ini ya? Karena saya percaya kehidupan tuh gak selalu mulus ya saudara ya. Pasti aja ada masalah saudara. Pasti, gak mungkin enggak. Tapi bagaimana hati kita tetap tertuju sama Tuhan dan gak jadi salah sangka sama dia. Karena terkadang kita jadi salah sangka sama seperti bangsa ini. Saya kan ikut tuntunan loh. Kok? Nah, itu sebabnya terkadang ketika keadaan gak sesuai yang kita inginkan, kita kadang gak susah untuk bilang Tuhan itu baik. Bagaikan langit yang membentang, boro-boro langit membentang. Katanya langit membentang, saya minta ini aja gak dikasih. Saya berdoa ini aja kok kayaknya gak lama banget balesnya. Itu jemaat di sana saudara. Di sini mas semuanya bersuka cita senantiasa. Haleluya. Aduh. Kita bisa lihat ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kemauan kita, apakah kita masih dapat berkata Tuhan itu baik. Ketika ada masalah terjadi dan kita udah ikut Tuhan, rajin pelayanan, apakah kita tetap bilang Tuhan itu baik. Ketika saudara berdoa untuk A dan ternyata kejadiannya yang B, apakah kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Atau justru seperti bangsa ini yang marah dan komplain dan menyalahkan segala sesuatunya. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah artinya Tuhan jahat dengan menuntun mereka ke Laut Teberau? Jawabannya di Keluaran 13, saudara. Mari kita buka Keluaran 13, ayat 17 sampai 18a. Keluaran 13, ayat 17 sampai 18a. Nanti kita baca sama-sama lagi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Keluaran pasal 13 ini pasal sebelumnya. Keluaran pasal 13, ayat 17 sampai 18a. Nah, ini dia. Kita baca ya, 1, 2, 3. Ketika Firaun membiarkan umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Meskipun apa? Dekat. Sebentar. Ada jalan yang lebih dekat loh. Tapi Tuhan tidak tuntun ke situ. Why? Apakah karena Tuhan jahat? Ada jawaban doa yang kita pengen dan sesuai ekspektasi kita dan kayaknya nyaman loh Tuhan. Kayaknya nih aku oke loh kalau dijawab kayak gini loh. Tapi terkadang Tuhan gak tuntun ke situ. Aduh, benar-benar deh Tuhan ya kadang ya. Bikin jantung deg-deg ser gitu ya saudara ya. Cekot-cekot gitu. Kita berdoa tapi kok gimana ya gak dituntun ke situ. Lanjut ya. 1, 2, 3. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai umat itu menyesal ketika mereka menghadapi peperangan dan mereka kembali ke Mesir. Ternyata ada jalan yang lebih dekat tapi di situ mereka melihat, Tuhan melihat, kayaknya jangan ke situ deh. Karena ada orang Filistin di situ. Jangan-jangan nanti bangsa itu menyesal. Nah, kita bisa melihat justru Tuhan sedang menuntun mereka untuk menghindar dari hal yang gak bisa mereka hadapi, saudara. Ada orang Filistin di situ. Kalau mereka perang, aduh gimana nih? Akhirnya Tuhan bawa mereka. Ayat 18 yuk. Ayat 18. 1, 2, 3. Namun Elohim memimpin umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Merah. Laut Teberau, Laut Merah. Elohim menuntun katanya. Dituntun sama Tuhan berputar. Kadang saudara, waktu Tuhan ajak kita, tuntun kita berputar, rasanya gak enak loh saudara ya. Tapi itu bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan sedang meluputkan kita dari hal-hal yang mungkin akan membuat kita jadi stres, depresi, takut, anxiety, dan bahkan mengkhianati Tuhan. Banyak hal-hal yang Tuhan sengaja luputkan dan itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan baik. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan lagi, jangan salah sangka sama Tuhan, udahlah. Janganlah, haleluya. Benar ya saudara ya? Saudara pernah ngalamin hal ini kan? Berdoa A, dijawabnya yang B, kadang kesel ya saudara. Kesel, sebel gitu. Padahal kayaknya kita udah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi kok gak dijawab sesuai dengan kita inginkan. Nah artinya kita perlu mengenal Tuhan bahwa, membuktikan bahwa Tuhan itu memang sungguh baik. Apapun yang terjadi Tuhan
baik. Diluputkan dari hal-hal yang mungkin akan menyengsarakan kita semua. Yang anak-anak muda, shalom. Siapa tahu kamu sudah pacaran lama dengan dia, disabet sama teman pelayanan sendiri. Nikahnya sama teman pelayanan sendiri sakit sih, tapi Tuhan meluputkan kamu dari hal-hal yang tidak bisa kamu hadapi sepanjang hidupmu. Haleluya, yang muda katakan. Tapi pastor, aku kan jadi jomblo, udah lama nih aku jomblo. Kamu bukan jomblo, kamu single. Tapi kalau aku diledekin terus bagaimana pastor? Bilang sama mereka, coba kalau kamu diledekin terus, masih single sampai sekarang, suruh mereka siang-siang bolong ke depan, keluar rumah, lihat matahari, walaupun sendiri tapi tetap bersinar. Haleluya, yang anak muda katakan. Iyalah, halo, shalom. Iya, Tuhan baik, diluputkan. Pengen kerjaan yang A atau bisnis A yang B, tapi Tuhan halaukan, jangan yang itulah. Padahal ini menjanjikan, tapi Tuhan luputkan. Bisa loh saudara loh, bisa. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Artinya Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya ya. Ketika ketemu laut, teberau, ketemu masalah. Jadi hari ini kita belajar untuk percaya saja sama Tuhan. Dan jangan salah sangka sama Tuhan. Yang mau katakan, amin. Kali ini sering banget terjadi dalam hidup kita gak sih? Benar gak sih? Ini yang membuat orang maju mundur dalam pelayanan tuh. Ini yang orang mau pelayanan gak jadi pelayanan, mau pelayanan mundur lagi, pindah gereja dan lain sebagainya. Karena ini saudara, problematika ini loh. Nah, alangkah baiknya untuk kita belajar bahwa kita melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Yang menarik. Lanjut ya, Keluaran 14 ya, 13-14. Ini setelahnya nih. Masih Keluaran juga 14. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan buat saudara. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Musa berkata kepada umat itu, janganlah takut. Wih, keren. Bijaksana ya saudara ya. Saya gak percaya suaranya cempreng gitu. Jangan takut, gak percaya saudara ya. Musa, wah si bijaksana ya. Ispos parestis, pafus, tunus, absus. Yang artinya ini saudara ya. Jangan percaya, saya ngasal ya Bapak Ibu Saudara ya. Musa bilang begini, janganlah takut. Lagi pada heboh kan tuh, lagi pada rame, lagi pada komplain, teriak-teriak, marah-marah. Belum lagi ada ibu-ibu yang suka kasih kompor-kompor beleduk gitu saudara ya. Yang suka manas-manasin gitu. Tahu nih parah banget nih Musa nih. Tahu lah, mendingan diusir. Sebel banget saudara. Di sini, puji Tuhan di sini nggak ada. Haleluya. Oh Tuhan baik. Di luar sana saudara. Iya, di luar sana. Nah. Dia bilang gini, janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nextnya, ini yang keren nih Bapak Ibu Saudara nih. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Haleluya. Weh, keren Bapak Ibu Saudara. Lagi pada heboh. Musa, balas kas, gitu ya saudara ya. Yahweh, musuh yung itu cicing wai, itu bahasa aslinya saudara, cicing wai. Mereka, lah kita tahu kisahnya setelah ini apa Bapak Ibu Saudara. Ini menarik, kita tuh udah sering dengar kisah ini ya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Kita udah sering dengar, tapi yang menarik adalah waktu saya renungkan ini, kok Tuhan keren sekali ya. Nah, waktu setelah Musa ngomong begini, apa yang terjadi? Dia kan balik terus menghadap ke laut Teberau ya, laut merah ya saudara ya. Dia berdoa dulu, lalu Musa mengangkat tongkat, menjulurkan tangan saudara, bukan lidah. Begitu ya. Nah waktu sekolah minggu, saya tuh diajarin begini, di sekolah minggu saya ya. Saya diajarin ketika Musa mengangkat tongkat, menjulurkan tangan, adik-adik, laut langsung terbelah. Wih, dalam hati itu, waduh keren banget, Tuhan saya keren. Tapi waktu saya baca lagi, sepertinya guru sekolah minggu saya harus bertobat, saudara. Kenapa, saudara? Karena ternyata firmannya nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang ketika Musa mengangkat tongkat, menjulurkan tangan, laut tidak langsung terbelah. Semalam-malaman. Seperti itu, saudara. Saudara bisa bayangkan dari momen yang keren menjadi momen yang garing. Semalam-malaman, udah pede, udah keren. Oke, ya, Tuhan akan berperang untuk kamu akan diam saja. Mungkin dia udah keren banget, waduh keren banget. Terus Musa balik ke kanan. Dia berdoa,
Lihat deh. Sebentar ya. Saudara bisa bayangin kalau ada jangkrik bunyi itu saudara. Krik, krik, krik. Saya lihat, malu loh kalau saya jadi Musa, saya lempar itu tongkatnya. Apa-apaan itu kan nih? Malu dong saya, tolonglah. Belum lagi yang kompor-kompor tadi toh. Belum lagi yang, kalau saya jadi bangsa Israel, saya akan, ngapain sih ini? Kayaknya dia udah gila nih, saudara. Udah baliklah ke Mesir. Gitu saudara. Aduh garing banget. Benar gak sih? Tapi Musa percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Dari mana? Dari angin yang bertiup. Waduh menarik. Dan akhirnya laut terbelah, laut terberau. Dan bangsa Israel bisa melewati. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kita memang udah lama dengar ini, tapi saya mau kita kembali ke situ ya saudara ya. Apakah benar laut terberau menunjukkan kalau Tuhan jahat? Apakah masalah menunjukkan bahwa Tuhan gak peduli sama kita? Saya boleh undang tadi kakak WL, mana ya kakak WL ya? Tolong bantu saya, ada kakak WL gak sih? Atau siapapun ya? Pemain keyboard, boleh bro, bantu? Tepuk tangan buat kakak ini dong. Cukup. Jangan lama-lama ya, biar gak sombong ya kakak ini ya. Salam kak, namanya siapa kok? Kenny. Namanya Kenny. Oke kakak Kenny, karena kakak Kenny sudah maju duluan, kakak Kenny boleh pilih satu orang lagi untuk jadi ini. Yang cowok juga boleh, yang cowok. Drummer, ya silakan. Siapa namanya kok drummer ini? Shalom. Tepuk tangan buat Shalom. Cukup. Cukup saudara, ya jangan banyak ya. Oke, tepuk tangan saudara menentukan nasib mereka. Kalau saya, karena saya pegang mic, saya pasti jadi Musa. Jangan protes, haleluya, Shalom. Sengaja untuk khotbah ini saya tumbuhin ini saudara. Nah ini. Aduh, ya kakak Kenny dan kakak Shalom. Oke, siapa setuju kalau kakak Kenny jadi bangsa Mesir? Enggak ada yang setuju. Kalau kakak Shalom jadi bangsa Mesir? Sesuai. Waduh, ada satu yang lain pada dia ya, kakak Shalom jadi bangsa Mesir ya. Boleh tolong agak jauh-jauh kak? Ya, kalau bisa di Kelapa Gading boleh. Kakak Kenny dekat-dekat nih. Nah, saudara lihat ini, apakah laut terberau itu menunjukkan bahwa Tuhan jahat? Ketika mereka jalan, waduh, laut terberau. Kamu jangan jauh. Waduh, gimana nih bangsa Israel marah saudara? Kok nggak kebuka-buka sih? Udah tahu dia mau kebuka ya. Kok nggak kebuka-buka sih? Justru senyuman tipisnya membuat Musa makin sakit hati. Iya, Gimana sih Musa ini? Elah. Marah mereka, tapi Musa bilang, tenang ya, Tuhan perang buat kamu dan kamu akan diam saja. Jangan marah dulu, tenang, sabar ya, oke, it's okay, I'm fine. Bisa Teh Yura, bisa. Ini jalan ini bisa, ya. Oke. Lalu Musa balik sini dan dia, bentar ya. Laut terbelah toh, lama-lama ya. Akhirnya tuh, lihat tuh, puji Tuhan tuh, happy kan? Keren banget. Keren banget dia. Keren dong Tuhan kita keren. Ayo kita lewat yuk. Weh, kita lewat sini. Na. Ya jangan balik lagi dong. Di sini dong. Mereka dimerdekakan karena Tuhan berperang buat mereka, setuju ya? Melewati masalah, lewati laut terberau yang ada. Tetapi Fir'aun dia, lihat tuh mukanya udah. Dia dengan kereta kuda berusaha melewati laut terberau. Silakan. Maaf ya. Firaun kan gahar ya ceritanya ya. Dia yang dia pakai kereta kuda berusaha lewati laut terberau. Saya kesini dulu. Ya silakan. Sat. Iya. Belum nyebrang dong. Nah saudara lihat nih. Setelah di tengah-tengah sini apa yang terjadi saudara? Kereta kuda loh. Lautnya tertutup. Dan pada akhirnya Fir'aun dan antek-anteknya binasa di situ. Selesai di situ. Nah saudara bisa lihat ini.
ternyata Laut Teberau yang Tuhan sengaja tuntun bangsa itu, bangsa Israel untuk ke Laut Teberau. Yang mereka pikir, waduh hancur kita, binasa kita, mati kita. Emangnya gak ada kuburan di Mesir? Selesai nih kita. Mereka udah salah sangka duluan sama Tuhan. Ternyata Tuhan sengaja tuntun ke Laut Teberau itu bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk membunuh dan menghancurkan apa yang selama ini memperbudak mereka. Haleluya. Artinya Tuhan itu tepuk tangan buat Tuhan kita dong, Bapak Ibu Saudara dong. Binasa mereka. Dan ternyata Laut Teberau dituntun bukan untuk menyelesaikan bangsa Israel, tapi untuk menyelesaikan bangsa yang selama ini memperbudak bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya lewat Laut Teberau, lewat masalah. Bilang kiri kanan, jangan salah sangka sama Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih Kakak Shalom, Kakak Kenny, cukup. Kakak Kenny langsung aja deh, Kakak Kenny nih. Haleluya. D Kakak Kenny. D. So, saudara tahu bahwa masalah yang kita hadapi kadang itu bukan untuk membunuh kita loh, tetapi untuk membunuh apa yang selama ini menghancurkan kita. Atau saya bisa lain, ada sesuatu hal yang di hati kita kadang muncul gara-gara masalah itu. Saya sering muncul di sosial media saya, Tuhan aku pengen kesabaran. Ketika kamu berdoa buat kesabaran, Tuhan kasih orang ngeselin dalam hidupmu. Orang yang ngasih, yang minjem duit gak dibalik-balikin. Diminta ditagih galakan diam. Dan masih datang gereja lagi. Dan pas penyembahan angkat tangan lagi. Yesus. Kadang kita dari pinggir, angkat tangan lo. Bayar dulu kali. Sok suci lo. Utang belum dibayar. Dia kusuk, kita yang gondok saudara ya. Kadang itu dimunculin karena itu mungkin membuat kita sakit hati, pahit hati. Ada berhala yang muncul ketika kita dihadapkan ke sebuah masalah. Apapun itu. Nanti saya akan bahas kalau diundang lagi ya Pak Kem ya. Ini cuma intro aja. Ada 4 hal berhala inti yang manusia kejar. Pertama, kekuasaan. Siapa yang gak mau mencari kekuasaan sih? Semua pengen cari kekuasaan. Tapi lihat loh Tuhan Yesus loh. Dia yang berkuasa, rela tidak berdaya, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Menarik ya? Penerimaan, siapa gak mau diterima di sini? Semua pengen diterima. Ada orang yang sakit hati karena orang kantornya gak negor dia. Juniornya, dia baru junior gak negor saya. Selamat pagi kek. Ada orang yang pahit sama gereja karena Asher lupa kasih shalom ke dia. Mungkin lagi sibuk apa gitu terus kelewat aja. Gereja macam apa ini? Gak ada penerimaannya. Penolakan. Semua orang cari penerimaan itu. Tapi buat kita, Yesus turun ke dunia, lahir aja ditolak. Sama manusia ditolak. Sama murid-muridnya juga aku gak kenal dia, dikhianati. Yudas mengkhianati, dijual saudara. Bahkan yang paling menyedihkan, yang paling bikin buat dia sedih ketika dia mati di kayu salib. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan memalingkan mukanya. Karena dosa kita, dosa seluruh dunia dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat ini. Tuhan Yesus mengalami penolakan yang besar supaya saudara dan saya mendapatkan penerimaan yang besar dari Bapa. Kenyamanan, semua orang pengen nyaman. Kurang nyaman apa surga? Siapa di sini mau ke surga? Tolong angkat tangannya. Semua dong, tapi nanti toh, iya kan? Tapi Tuhan Yesus rela turun ke dunia loh. Lahir di kandang domba untuk saudara dan saya. Ya toh? 4 hal yang dikejar sama manusia. Tapi justru Tuhan Yesus melepaskan itu semua untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan waktu saya baca tentang kisah ini, Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam saja. Coba bandingkan dengan Efesus 2 ayat 7-9. Masih ada 72 poin lagi saudara, kalau bersabar ya. Haleluya. Efesus 2 ayat 7-9 berkata seperti ini. Nanti saudara buka aja.
supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Waktu saya lihat ini saudara, dan saya ingat tentang cerita tentang bagaimana bangsa Israel mau mengalami kemerdekaan. Saya baru ngeh. Kalau kisah ini kadang tuh kita pengen jadi Musa. Gak apa-apa juga pengen jadi Musa sih, keren. Tapi waktu kita lihat dengan tipologi yang benar, kita tuh bukan Musanya. Kita adalah bangsa Israel. Tidak berdaya, diperbudak sama dosa. Makanya banyak sekali anak muda yang diajak bertobat bilangnya proses. Tapi berdosa ekspres saudara. Tunggu Kak, aku tahu ini proses. Tapi kalau dosa, sikat, gak ada proses-proses buat dia. Berapa banyak dari kita anak orang-orang yang ngakunya pengikut Kristus tapi tobatku mah, diperbudak sama dosa. Datang sama Tuhan kalau ada maunya. Mungkin jarang juga berdoa, jarang juga baca firman. Tapi toh Tuhan tetap bantu ya. Tuhan tolong, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena kebaikannya. Kita ini bangsa Israel, saudara. Apa-apa transaksional. Makanya tadi marah kalau Tuhan gak kasih. Karena ya sudah layaknya saya dapat. Saya udah berdoa loh. Saya udah pelayanan loh. Saya percaya kita datang ke gereja bukan karena supaya kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, haleluya. Kita datang ke gereja bukan karena supaya dapat sesuatu. Tapi kita ingin memberikan sesuatu karena dia baik. Setuju ya saudara ya? Memberikan persembahan bukan karena supaya diberkati, karena kita sudah diberkati. Karena kita mengasihi Tuhan itu. Dan kita perlu Kristus. Dan kebaikannya, bukti kebaikan Kristus adalah ketika dia mati di kayu salib, menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Dan itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian. Katakan pemberian. Pemberian Tuhan. Itu sebabnya waktu saya melihat ini, aduh Tuhan, saya kok masih transaksional sama Tuhan ya. Masih sering loh saya transaksional. Ada anak kita yang masih muda, cari jati diri, cari penerimaan, cari pembuktian. Dia bilang, Kak aku sakit hati sama dia. Loh kenapa? Ya kan katanya dia anak Tuhan. Katanya sudah melayani. Tapi kata-katanya, perlakuan dia sama aku bikin aku jengkel Kak. Kenapa kamu jengkel? Ya harga diri aku diinjak-injak sama dia Kak. Marah aku lah. Harga diri aku diinjak-injak. Oh, jadi harga diri kamu ditentukan sama perkataan dan perlakuan dia. Bukan perkataan dan perlakuan Yesus dalam hidupmu. Aku bilang, Dia bilang, iya juga ya. Bahkan saya mungkin lebih kasar ya saudara. Saya bilang, emangnya kamu punya harga diri? Oh, kaget ya. Saya emang punya harga diri. Firman Tuhan bilang semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang benar. Semua hilang kemuliaan. Kita tidak berharga karena dosa memperbudak manusia. Saudara, ini tidak berharga nih saudara nih. Bekas lap keringat saya, gak ada yang mau beli pasti kan? Gak ada lah, gak ada. Tapi ini harusnya diapain saudara? Dibuang. Habis dibuang, ya kalau udah diinjak-injak orang, ya harus dibakar lah. Setuju ya? Tapi Yesus mengasihi yang tidak berharga. Dan dijadikan berharga. Karena Yesus kita berharga. Tanpa Yesus kita gak punya harga diri. Itu yang membuat saya ngelihat, inilah yang artinya betapa luas kasih Tuhan dalam hidup kita. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Kristus mati buat kita. Haleluya. Saya tutup dengan ini. Janji saya tutup ya. Saya tutup ya Bapak Ibu Saudara ya. Maaf ya. 5 menit. Kenapa saya sharing ini sama Bapak Ibu Saudara? Karena saya pikir saya sudah menghidupi dan mengenal Kristus dalam hidup saya. Sudah jadi pendeta, sudah. Gembala, sudah. Sekolah Alkitab, sudah. Tahu banyak ayat, tahu. Saya pikir saya menghidupi kemerdekaan itu. Tapi ternyata saya ketemu sama laut teberau saya. Masalah yang terjadi.
Dan disitulah ternyata yang akan membuat perbedaan antara penggemar Kristus dengan pengikut Kristus. Karena ini sesuatu yang berbeda, saudara. Nah, tahun lalu 2021, papa saya seorang drummer musisi yang tadi saya cerita, dia harus kehilangan kakinya karena gula, diamputasi. Pertanyaannya sebagai pendeta, saya berdoa nggak? Berdoa pasti. Tapi kaki papa tetap harus diamputasi. Kadang kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setuju ya saudara ya? Kita tahu sih ayat-ayatnya. 2 bulan setelahnya mama saya dipanggil Tuhan karena kanker paru-paru. Pertanyaannya, apakah saya gak berdoa buat mama saya? Berdoa. Klaim firman Tuhan, klaim. Janji Tuhan, klaim. Tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Mama saya harus dipanggil Tuhan. Udah sampai puasa dan lain sebagainya. Tapi di situ Tuhan nunjukin kebaikannya dengan ada orang-orang yang kasih tahu, kamu tahu nggak orang itu? Harusnya dia sudah, kata dokter, hidupnya udah nggak lama, tapi udah puluhan tahun Tuhan sembuhkan dari kanker. Ih, mujizat masih ada. Saudara percayakan hal itu? Tapi pada saat itu waktu nggak kejadian di saya, kita kan pasti kadang ngerasa, kok di saya enggak ya? Kenapa cuma di dia ya? Kok saya nggak ngalamin? Kadang tuh ngalamin gitu loh, saudara. Tapi setelah itu saya pikir, oh ya mama rumahnya udah jadi, puji Tuhan. Yang bikin saya marah sama Tuhan, adik saya umur 25 tahun. Setahun kemudian 2022 divonis dokter kanker ovarium. Dan dokter udah bilang ini penyembuhan, ini bukan pengobatannya, bukan untuk penyembuhan tapi untuk memperpanjang hidup saja. Disitulah saya bilang gak ada kuburan di Mesir. Saya harus mati di sini. Bisa gak Tuhan? Mulai transaksional, saya tuh udah berdoa, saya udah jadi hamba Tuhan, saya tinggalkan kerjaan saya udah jadi pendeta, saya udah sekolah Alkitab, saya udah mulai transaksional, saya pikir saya layak dapat kesembuhan itu. Tapi kan kedaulatan kan ada di tangan Tuhan ya saudara ya. Dan saya pengen ambil kedaulatan itu di tangan saya. Gak mau tahu Tuhan, pokoknya adik saya harus sembuh. Mulai salah sangka sama Tuhan, mulai bilang Tuhan jahat, saya ketemu laut merah tuh. Tapi saya bertobat dari adik saya. Adik saya bilang begini, gimana dek? Waktu kanker menggerogoti tubuhnya, dia bilang, it's okay kak, Tuhan Yesus baik. Lalu saya temenin dia di rumah sakit karena tahun lalu mama meninggal, saya trauma. Saya berdoa. Adik saya nangis. Kenapa sakit ya? Aku panggilin dokter. Dia bilang, gak usah kak. Kenapa kamu nangis? Tuhan Yesus baik banget kak. Wah, di situ saya mulai bertobat. Saya ini pendeta. Tapi kok saya nggak bisa ngelihat apa yang adik saya lihat ya. Dia waktu keadaan kanker menggerogoti tubuhnya, dia tetap bilang, Tuhan engkau baik. Saya bertobat di situ. Singkat cerita adik saya mau di kemo, harus diperiksa dulu. Saya tanya, dek, semangat ya. Kalau kamu botak, kakak botak. Iya kak, aku cuma 6 kali. Masih muda lagi. Aku pasti bisa lah. Pasti, harus ya. Abis ini melayani ya. Biasa toh. Abis ini melayani ya. Oh ya mau kak aku kak. Oke yuk kita periksa. Diperiksa sama dokter. Dokternya keluar, Pak maaf, adanya gak bisa di kemo. Loh kenapa? Karena dia kena COVID. Saya gak kena COVID. Nah disitulah benteng iman pertahanan saya yang selama ini saya bangun runtuh saudara. Wah, kenapa? Karena saya melihat apa yang saya doakan tidak terjadi. Waktu saya tidak mendapatkan itu, saya marah sama Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya saya cuman mau mujizatnya Tuhan saja, tapi bukan mau pribadinya Tuhan. Saya lupa kebaikan Tuhan yang dia pernah lakukan. Lalu saya marah sama Tuhan, marah. Saya bawa dia pulang ke rumah, tapi dia tetap bilang Tuhan Yesus baik kak, it's okay. Bodoh amat lah, saya bilang bodoh amat, waktu itu gak bertobat saudara. Bodoh amat lah, kamu dijaga kakak ya, aku mau pelayanan. Ini lagi marah pelayanan saudara. Tapi itulah pelayanan terberat dalam hidup saya. 2 kali saudara, saya bilang Tuhan Yesus baik. Saya lagi gak ngalamin keadaan membuat saya gak ngerasa Tuhan itu baik. Waktu saya bilang percaya saja sama Tuhan, saya lagi ngerasa gak percaya loh. Orang gak sembuh 3 kali berturut-turut gak sembuh, tapi banyak juga yang disembuhin. Kenapa saya enggak? Lagi marah saudara. Lalu saya bilang ke istri saya, tolong doakan saya. Saya udah hampir gak percaya ada Tuhan, gak percaya ada mujizat. Emang Yesus itu ada. Tolong khotbahin saya tentang Injil. Kita tuh perlu loh dikhotbahin Injil setiap hari buat hidup kita saudara. Karena seringkali kita lupa ya. Singkat cerita,
Selesai ibadah, 2 kali saya marah-marah. Disinilah puncak saya marah-marah sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau gak bisa jadi Tuhan, jangan jadi Tuhan. Marah saudara. Karena saya ngerasa, buat apa sih capek-capek melayani, tinggalin kerjaan. Kan sih transaksional lagi saudara. Tapi saya nangis. Tuhan gak jawab sampai capek sendiri saudara ya. Nyetir lagi ke Bogor. Tapi akhirnya ketika saya nyerah, di situ Roh Kudus bekerja. Lalu Tuhan bilang dalam hati saya, it's okay Marcia, I'm in control. Muncul berhala saudara. Apa berhala itu? Kontrol. Di saat masa depan, kesembuhan, tidak bisa kita genggam di tangan kita tuh. Kadang kita khawatir, takut, dan pengen banget kita mengambil kuasa itu, kontrol itu buat kita sendiri. Nah akhirnya saya berusaha ambil itu. Makanya waktu Tuhan bilang, it's okay, I'm in control. Saya tahu, oh iya kedaulatan di Tuhan. Tapi tetap protes. Saya nggak mau adik saya meninggal. Saya nggak mau pisah. Saya nggak mau adik saya mati. Nah di sini yang buat saya bertobat. Lalu Tuhan bilang gini, bukankah aku harus melihat anakku Yesus mati di kayu salib? Untuk kamu, untuk adik kamu. Saya nangis saudara. Ketika Bapak memalingkan muka buat anaknya yang lagi disiksa, ditelanjangi, dihukum, dicambuk, diludahin. Buat siapa? Buat kita. Makanya Tuhan bilang, Elohi, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu terakhir, your sister safe with me. Baru saya ya, inilah begitu luas kasih Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk apa? Kebaikannya, supaya setelah kita tidak ada di dunia ini, kita punya jaminan keselamatan bersama dengan Dia dalam kekekalan. Tapi ada harga yang dibayar. Yesus harus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dari saat itu saya ngelihat, kita ini semua pasti akan pergi dari dunia ini saudara. Kita pasti akan meninggal suatu saat nanti. Nah setelah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan maafin aku ya. Mau Kesia, namanya Kesia, sembuh gak sembuh, Kesia milik Tuhan. Kalaupun gak sembuh, terima kasih sudah buat aku menjaga dia 25 tahun dalam hidupku. Saya lepaskan itu saudara. Singkat cerita, adik saya jam 5 pagi video call saya. Dia video call, Kak tolong panggil ambulan. Oh ya, saya cari ambulans. Pas saya dapet, saya mau telepon, kakak saya udah telepon. Terus dia bilang, Dek, dia manggil saya Adek, Kesia sudah meninggal. Wah, tapi keluar dari mulut saya, puji Tuhan. Gimana Kak? Iya, waktu kamu manggil ambulans, dia bilang, Kak maaf ya, aku capek. Aku nyerah ya. Kakak saya bawa dia duduk, dan mereka, ayo kita nyanyi yuk. Mereka nyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Setelah lagi nyanyi, adik saya angkat tangan dengan Tuhan, aku capek, aku nyerah, tolong aku Tuhan. Dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dari sini saya jadi tenang. Kenapa saudara? Karena karya Kristus di kayu salib membuat saya yakin kemana adik saya pergi. Itulah kebaikan yang gak bisa kita bandingkan. Hanya sekedar doa kita gak dijawab sesuai keinginan kita. Hanya sekedar kita gak dipromosikan. Hanya sekedar kesembuhan itu tidak terjadi.
Tuhan tetap baik apapun yang terjadi, saudara. Biarlah kita mengenal Dia karena pribadinya Tuhan, bukan hanya karena ada maunya. Biarlah kita mengasihi Dia dan berkata bahwa Tuhan Yesus, Engkau indah. Dia indah, bukan hanya sekedar berguna, saudara. Biarlah kita menyembah dengan hati kita yang dalam mencintai Dia. Bukan hanya untuk mencari keuntungan saja di dalam nama Yesus. Hari ini kita belajar apapun yang terjadi, Tuhan Engkau baik. Yang saya katakan amin. Saya nggak tahu apapun yang saudara alami, tapi saya percaya hari ini Tuhan pasti kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kasih pengharapan.